Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara wa istaqama ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Buniyal islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumi ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wal ihsanu an na'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Thumma idza tasarrama az-zamanu wa qaruba yaumul qiyamati dhaharat lahu alamatun minha al-alamatus sughra allati dhahara minha fi hadzal zamanil katsiri wa minha al-alamatul kubra wa hiya ashrun: zuhurul mahdiyyi wa khurujud dajjali wa nuzulu sayyidina Isa alaihi salam wa khuruju ya'juja wa ma'juja wa khurujud dabbatil lati tukallimun nasa wa tulu'us syamsi min maghribiha wa dhuhurud dajjali wa yamkuthu fil ardi arba'ina yawman yusibul kafira hatta yasira kas-sakran wa yusibu minhu kahayatiz zukam wa kharabul ka'bati ala yadil habasyati ba'da mauti Isa alaihi salam wa raf'ul qur'ani minal masahifi was suduri wa ruju'u ahlil ardi kullihim kuffaron. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Udah ngajinya segitu doang. Selesai udah, wallahu a'lam bishawab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat. Modal kita menabung amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiadalah ketenangan, tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan, melainkan
di mana orang tersebut punya satu harapan yang besar di sisi Allah. Apa harapan yang besarnya? Pertama, harapan dari buah iman. Yang kedua, harapan besarnya buah dari Islam, dari amal soleh. Orang kalau nggak punya dua ini, insya Allah meskipun duitnya banyak, hidupnya pasti stres. Pasti stres. Meskipun duitnya banyak, rumahnya gedong, istrinya 4, kontrakannya 100 pintu, pasti stres. Mungkin umur 30-40 tahun belum ngerasa badannya masih kuat, ngerasa dia matinya masih lama. Tapi udah umur 50, 60, 70 tahun, di mana duit udah nggak berharga. Mau nggak umur sampai 200 tahun mau, tapi nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak mau juga. Ya Allah, panjangkanlah hidup saya sampai hari kiamat. Ya. Umur 70 tahun aja, jalan aja udah susah, makan aja sudah susah, duit aja udah nggak enak. Nggak enak. Umur 70 tahun megang duit banyak-banyak nggak enak. Apalagi nggak punya duit, nggak enakan lagi. Udah nggak berharga. Lebih-lebih lagi yang ditakutkan adalah mati. Tapi bagi orang yang punya dua modal nih, iman, amal soleh, insya Allah nggak takut mati. Bahkan orang ulama, orang-orang yang soleh mendambakan kematian. Makanya bagi orang soleh itu, mati itu bukan sebuah ketakutan, tapi sebuah kenikmatan. Yang tadinya dengkulnya asam urat, kalau udah mati hilang tuh insya Allah asam uratnya. Beneran. Habis sama orang-orangnya habis. Uang di kuburan nanti dia mendapatkan nikmat yang lebih besar. Nikmat di kita tuh terbatas, ada batasnya. Sekenyang-kenyangnya orang nggak bisa makan satu kambing sendiri, nggak bisa. Tapi nikmat yang Allah berikan mulai dari di kubur itu luar biasa. Makanya alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam ini modal kita menanam amal soleh supaya hidup kita tidak stres. Coba dah, jangankan nikmat yang gede, kita masih di dunia nih. Bulan depan ada yang mau ngasih tanah 5 hektar. Ketemu orang misalnya mau dikasih tanah 5 hektar, ada rumahnya luasnya 1000 meter, ada kolam renangnya, tapi dikasihnya tanggal 1 bulan depan, 1 Agustus besok. Oh ya, Haji Nasan nih biasa jual tanah, besok ada orang mau ngasih 5 hektar. Haji, besok 5 hektar tuh yang di sono ambil dah, ada rumahnya 1000 meter, ada kolam renangnya, mobilnya 3 sekalian dah ambil. Kira-kira dia mulai dari tanggal 15 sekarang sampai tanggal 1 cengar-cengir nggak dia? Iya, datang cengir, temen-temen nyengir, Masya Allah bahagianya luar biasa. Meskipun di rumahnya makan cuma nama garam doang. Makan nama garam, wah enak banget. Kita nggak tahu. Padahal dia tanggal 1 ada yang mau ngasih tanah 5. Pantesan kesandung gak marah. Kita omelin dia cengar-cengir aja. Ternyata tanggal 1 mau ada yang ngasih tanah 5 hektar. Yakin gak kira-kira tuh? Karena orangnya udah datang, yang ngasih jabatannya tinggi, surat-suratnya udah diserahin, notaris sudah serahin. Yakin dia, seneng tuh, 14 hari seneng. Ya ngayal aja dulu lah. Namanya orang ngayal kan boleh nyeneng-nyenengin. Itu seneng tuh sampai 14 hari. Apalagi
kita dijanjikan oleh Allah nikmat yang lebih besar daripada 5 hektar. Orang punya 5 hektar kuat berapa lama dinikmatin? 50 tahun paling lama. Jual habis. Lagi aki-aki mau beli apaan sih? Aki-aki jual tanah mau beli apaan? Bingung. Makanan ono nggak bisa dimakan. Mobil juga mau kemana? Mau jalan-jalan mau kemana? Tuh. Apalagi disiapkan oleh Allah yang begitu besar. Permasalahannya kita nggak nikmat, nggak bahagia, ada di mana berarti? Keyakinan kita. Kita nggak yakin sebagaimana orang sudah menyerahkan sertifikat 5 hektar akan yang diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar. Harusnya semiskin-miskinnya orang di dunia, kalau dia punya iman, dia punya amal soleh, hidupnya nyengir terus. Kenapa? Dia yakin paling gue hidup di dunia ya nggak 50 tahun 70 tahun paling banyak kata Nabi, karena nanti tanggal 1 akan mendapatkan nikmat yang begitu besar. Permasalahannya keimanan kita yang tipis. Jadinya kita mengharapkan kenikmatan cinta yang semu. Makanya kan ada istilah orang kalau udah jatuh cinta kan dilirik pun memikat, dipandang pun nikmat, kucing rasa coklat tuh. Kucing 5 hektar tuh cuman kucing. Nikmat sebenar-benarnya adalah ketika kita menghadap Allah. Makanya orang yang mati nanti tinggal nunggu hari kiamat, nunggu doa dari mukminin, nunggu anaknya yang soleh, nunggu amal-amalan yang diamalkan oleh orang lain. Dia selama di masjid dia usahain supaya tempat wudhunya bagus. Selama orang wudhu tiap hari, meskipun udah meninggal dia masih tetap mendapatkan pahalanya. Nggak bisa jasanya, nggak bisa arsiteknya, duitnya. Nih lagi bangun apa, kasih duitnya. Itu nunggu tuh sampai hari kiamat tuh ngalir terus. Awaladun soleh atau anak soleh. Termasuk nanti kurban dikit lagi nih. Boleh nggak kurban atas nama orang tua yang udah mati? Ada di sini namanya udah mau kurban atas nama siapa? Almarhum Bismillah. Orang tua. Ya orang tua, bisa anak. Kalau yang anak udah meninggal duluan, boleh nggak kurban atas nama yang sudah almarhum dari keluarganya? Dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki tidak boleh kurban atas nama orang yang meninggal. Tapi madhab Hanafi dan madhab Hambali itu membolehkan dan sampainya pahala kurban kepada almarhum yang sudah meninggal. Jadi kalau ada yang mau kurban atas nama almarhum bisa ngikut madhab Hambali dan Hanafi. Madhab Syafi'i sendiri nggak boleh. Nah, madhab Syafi'i justru nggak boleh. Madhab Syafi'i, madhab Maliki tidak membolehkan. Tapi madhab Hambali, madhab Hanafi membolehkan kurban atas nama almarhum yang sudah meninggal dari kerabat. Kalau orang lain nggak boleh tanpa izin. Kurban atas nama siapa? Ntar saya acak aja di phonebook saya siapa nih saya mau kasih, nggak boleh. Harus izinnya jelas. Orang lain nggak boleh. Kalau keluarga boleh. Orang lain kita nggak kenal, atas nama siapa? Siapa ya? Atas nama George Bush misalnya, Robert Pattinson, nggak boleh. Harus ada izin. Tapi kalau untuk keluarga almarhum itu tidak diperbolehkan. Madhab Syafi'i memperbolehkan kalau selama hidupnya almarhum pernah berwasiat atau bernazar. Wasiat atau nazar. Kalaupun sekiranya ahli warisnya mampu, nanti kalau gua udah nggak ada, korbanin babah ya. Berapa? Jangan banyak-banyak, 10 ekor sapi aja.
Ya kesian ahli warisnya, berat 10 ekor sapi. Sapi sekarang 21 juta, kecil banget. Minta 10 lagi. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Atau nazar, kalau nanti saya sembuh, saya akan berkurban, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Kurban nazar dagingnya nggak boleh dimakan. Termasuk tadi dalam yang memperbolehkan kurban kepada almarhum, dagingnya tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah orang tersebut tadi dimasukkan kuburnya sambil menunggu hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat terdapat minha al-alamat. Ada alamat. Apa tuh alamat? Tanda. Udah jadi bahasa kita kan, alamatnya di mana? Jalan anu, RT anu, nomor anu, itu namanya alamat. Dari bahasa Arab, bahasa ilmu. Ilmu kan tahu. Ilmu itu pengetahuan. Supaya rumahnya diketahui, timbullah bahasa kita alamat. Alamat itu kalau bahasa kita ya apa namanya? Bahasa dari bahasa Arabnya ilmu, mengetahui. Al-alamatul kubro wa alamatus sugro. Ada tanda-tanda kiamat kubro dan tanda-tanda kiamat sugro. Allati dhahara minha fi hadzal zamanil katsir. Yang kiamat sugro itu sudah banyak kita lihat di zaman sekarang. Ini zaman dari bukunya ditulis saja sudah mulai banyak. Sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, itu banyaknya maksiat, banyak laki-laki menyerupai perempuan, banyaknya pembunuhan, macam-macam. Wa minha al-alamatul kubro, ada juga tanda-tanda yang besar, wahya ashrun, ada 10. Zuhurul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Wa khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa tuh Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah nama kaum. Ada satu kaum namanya Ya'juj, satu kaum namanya Ma'juj. Nanti ada keterangannya di bawah ya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang dimulai dari dikurungnya, dibentenginya Ya'juj dan Ma'juj oleh Dzulqarnain. Ya kan kita pernah dengar kalau baca surat Al-Kahfi ada kan? Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Banyak yang bertanya kepada Nabi tentang Dzulqarnain. Pada zaman Nabi apa Dzulqarnain? Nabi apa bukan? Dzulqarnain itu sebagian katakan Dzulqarnain adalah Nabi. Ini pendapat yang masyhur. Sebagian lagi katakan Dzulqarnain adalah orang soleh. Kalau Luqmanul Hakim itu orang soleh, pernah ditawarkan menjadi Nabi tapi dia nggak mau. Kata Luqmanul Hakim kepada malaikat, diperintahkan menjadi Rasul dan Nabi, saya nggak pantas jadi Nabi. Nabi kudu kuat, kudu perkasa. Karena memang kebetulan Luqmanul Hakim dalam satu riwayat dikatakan seorang yang berparas hitam, berparas hitam, tidak berwajah seperti Nabi yang lain. Makanya nggak mau ditawarkan menjadi Nabi.
Tapi Dzulkarnain, riwayat yang lain mengatakan masyhur adalah nabi, hidup pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersamaan dengan Nabi Khidir. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Khidir termasuk penasehat atau menterinya Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain pada saat itu penguasa Masyrik dan Maghrib, penguasa seluruh bumi, seluruh dunia dikuasai oleh Dzulkarnain namanya. Baca nanti di surat Al-Kahfi. Oleh bala tentaranya menemukan satu lembah, ada orang yang makhluk matanya terbelah kecil tapi memiliki mata yang besar, sipit, tapi mata dalamnya besar, dengan sifatnya yang penghancur. Makanya dikatakan sebagai penghancur karena saking banyaknya disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada di sini keterangannya tentang tersendiri keluarnya apa namanya Ya'juj dan Ma'juj. Wahuma ummatani azimatani, dua umat yang sangat besar. Seluruh dunia nanti akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wa anna dzal qarnaini sadda alaihima tariqa khurujihima. Oleh Dzulkarnain dibuat dinding lapisan, dicor, dikumpulkan besi-besi, di atasnya timah, itu dicor dari atas. Dicor dari atas sehingga tempat keluar dari alamnya, dari tempatnya Ya'juj dan Ma'juj ditumpet, dicor. Berarti adanya di mana Ya'juj dan Ma'juj? Ada di bumi. Ada di bumi di satu bagian yang mereka ditutup. Berarti sekarang ada nggak? Udah ada belum? Udah ada. Berarti salah satu tanda-tanda daripada kiamat kubro keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluar, bukan datang. Kalau datang tadinya dia nggak ada, kemudian dia datang. Ini berarti Ya'juj dan Ma'jujnya sudah ada, tapi belum keluar. Tanda-tanda nanti sudah dekat kiamat kubro, datangnya Ya'juj dan Ma'juj tadi keluar. Sebagaimana semut keluar dari sarangnya, akan keluar dia, dan akan merusak dan membunuh segala yang ada. Kalau Dajjal dia lihat mana mukmin mana kafir. Nah, yang kafir diselamatkan sama dia, yang mukmin langsung dibunuh. Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj nggak ngelihat kafir, nggak ngelihat mukmin, yang ada bunuh, ada bunuh, mau kafir kek, mau muslim kek, pokoknya yang ada bunuh semua. Kita lihat di sini keterangannya sangat banyak memang tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi termasuk keturunan daripada Adam alaihissalam. Berarti dulunya manusia juga, manusia seperti kita keturunannya. Sejak zaman dahulu Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ingin keluar dari tempat persembunyiannya. Dulu terakhir ada ilmuwan Mesir menulis buku, telah menemukan tempat seperti celah atau bolongan ketika mirip dengan tembok Cina.
Tembok Cina tuh ketika ada bagian yang runtuh kemudian ingin ditambal, ternyata setelah dikeruk bagian bawahnya itu di bawahnya ada tembaga, mirip seperti besi yang dilapisi tembaga yang dibuat oleh Dzulkarnain. Nah, itu ditemukan oleh peneliti Mesir, ada bukunya, sudah diterjemahkan itu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Setiap siang mereka membuat lobang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara alaihi bisababati wal ibham, mengisyaratkan tentang segini, kata Nabi. Mereka mampu buat lobang segini. Berarti Ya'juj dan Ma'juj bisa ngelihat, ngintip. Ngintip dia. Oh, ada Mas Robi kelihatan nih. Tapi waktu malam harinya mereka kelelahan setelah buat lubang tadi tuh. Dibuat lubang, corannya Dzulkarnain dibuat lubang sehingga bisa ngelihat keluar. Ketika malam harinya mereka kelelahan. Kata Ya'juj dan Ma'juj, kita teruskan besok. Besok pengen digedein lagi tuh lubang. Tapi ternyata setelah esok hari, lubang yang dibuat segini kemarin itu tutup kembali. Setiap hari buat lagi sampai segini, malam harinya nutup lagi. Buat harinya segini, nutup lagi. Itu ketika buat lubang segini mereka sudah bisa ngintip, lihat keluar. Sudah bisa lihat keluar. Tapi malam harinya mereka capek, kita lanjutkan besok. Besok pas mau dilanjutin, ternyata lubangnya sudah nutup lagi. Sudah enggak ada lagi. Tapi dikatakan di sini tempatnya la nusallimu annal jugrafiyah sahu jami'a biqail adri walam yad'u buq'atan minha illa waraduha wa kam min biqain katsiratin audiyatin wajibalin tujadu fi atrafil ardi lam tata'ha aqdamuhum. Mereka enggak bisa keluar dari setiap celah-celahnya. Wa qala al-mufassirin al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala innal adhar anna maudhi'as siddi fi nahiyatis shimal. Kata Imam Ar-Razi, sesungguhnya tempatnya itu berada di selatan. Wala yakhfa 'anil 'alal arif bi takhtitil ardi anna jihati shimal ba'da sirin tujadu jibalun jilidiyah la tanqati'u anha athuluju fi jami'il fusul wa minal ma'lum ayujadu ba'daha masafatun minal ardi mumtaddatun ila intiha'il ardi. Jadi dulu pernah dari pasukannya melihat di sebuah gunung, masafah punya jaraknya ini kemudian diratakan. Setelah diratakan itu dicor dengan besi. Dicor dengan besi, atasnya dengan tembaga. Di atasnya dengan tembaga yang dicor. Karena teknologinya Masya Allah, pada zaman dulu teknologinya akan pada puncaknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan manusia teknologi sampai puncaknya hancur. Nanti pada puncaknya hancur lagi. Riwayat yang kedua katakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Keturunan dari Nuh alaihi salam. Berarti ya makhluk seperti kita. Makhluk seperti manusia biasa, dia makhluk seperti kita, namun dia memiliki sifat yang perusak. Siapa saja bisa dimakan, siapa saja langsung dibunuh tanpa pakai pandang bulu lagi. Sampai nanti turunnya Isa alaihi salam, habis itu semua. Kemudian nanti naik di Bukit Tur. Nabi Isa alaihi salam naik di Bukit Tur. Tidak bisa dimasuki olehnya Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis.
sampai dikepung, berarti kita yang ada di Indonesia Ya'juj dan Ma'juj sampai, karena akan menyelimuti seluruh dunia. Seluruh dunia tuh penuh dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan itu secara cepat sampai di kita akan sampai. Dikepunglah sampai bahkan Nabiullah Isa alaihissalam tidak mampu untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan Dajjal, nggak mampu karena saking banyaknya, nggak mampu. Akhirnya Nabiullah Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bukit Tursina tadi, ya Allah, aku serahkan Ya'juj dan Ma'juj kepadamu. Maka dalam riwayatnya dikatakan Allah akan mengirimkan ulat atau belatung. Satu Ya'juj dan Ma'juj, satu ulat, satu belatung. Dia masuk ke dalam Ya'juj dan Ma'jujnya, menggerogoti seperti belatung virus yang sangat dahsyat. Bakteri virus sangat dahsyat seperti belatung dalam hadisnya. Seketika itu juga Ya'juj dan Ma'juj mati karena belatung tadi itu. Belatung tadi masuk ke hidung, masuk ke dalam tubuhnya, mati. Apakah permasalahan sudah selesai? Belum. Ini kalau Ya'juj dan Ma'juj ini mayat bergelimpangan. Sampai orang mau lihat bisibrin sejengkal saja nih, orang pengen lewat nggak bisa. Kenapa? Semuanya mayat Ya'juj dan Ma'juj. Yang tersisa hanya pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam yang berada di kitaran bukit Tursina. Berarti orang-orang kita kemana? Mati, nggak bisa diselamatkan. Yang hidup pada zaman itu berarti telah dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali yang pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam sampai di gunung Tursina, dikepung. Permasalahan kedua timbul, ini baunya luar biasa. Mayat Ya'juj dan Ma'juj itu baunya luar biasa, dan burung yang menghampiri bangkainya baru sampai saja langsung mati. Ini udah lebih hebat daripada virus corona tadi yang diciptakan Allah tuh, belatung kecil, ulat kecil untuk menghabisi Ya'juj dan Ma'juj tadi. Permasalahan kedua, akhirnya mau dibawa kemana nih mayat? Semuanya mayat penuh, Ya'juj dan Ma'juj semua. Mau ditaruh di mana? Nabiullah Isa angkat tangan, doa lagi, ya Allah, aku serahkan mayat Ya'juj dan Ma'juj kepada engkau. Akhirnya tiba-tiba langit gelap. Manusia katakan tiba-tiba langitnya gelap. Setelah langitnya gelap, Allah utus burung yang besar daripada lehernya seperti leher daripada unta. Burungnya tuh lehernya besarnya seperti leher unta, panjang begitu ya. Allah utus tuh burung jutaan turun ke bumi, kemudian Ya'juj dan Ma'jujnya diambil oleh paruh burung itu, satu burung satu Ya'juj dan Ma'juj. Ambil, naik ke atas, ambil, naik ke atas, ambil, naik ke atas. Sudah, wallahu alam dibawa kemana? Apa dibawa keluar angkasa atau dimusnahkan? Wallahu alam. Itu burung Allah kirim. Setelah diangkat, ternyata masih ada masalah ketiga. Bekas-bekas bangkai dan virusnya tadi, belatung-belatungnya itu masih ada, bau. Doa lagi Nabi Isa, diaminkan oleh pengikutnya pada saat itu. Ya Allah, aku serahkan bumimu ini. Pada saat itulah turun hujan 3 hari 3 malam. Hujan 3 hari 3 malam. Nah, hujan 3 hari 3 malam inilah yang membersihkan sisa daripada bekas bangkai Ya'juj dan Ma'juj tadi. Nah, itu kisah terakhirnya secara ringkas. Ya'juj dan Ma'juj memang dimatikan langsung oleh Allah dengan dikirim seperti ulat tadi. Nggak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj nanti. Wa tulu'us syamsi min maghribiha wa zuhurud dajjal. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbit dari barat, matahari terbit dari barat. Wa zuhurud dajjal, nampak atau keluarnya dajjal. Dajjal ini
Riwayat yang paling masyhur, yang paling sahih adalah sebuah makhluk. Dia bukan majas. Tahu majas ya? Kiasan. Dia enggak dianggap Dajjal itu sebagai negara, bukan. Dia makhluk, ada. Karena riwayat yang sahih, Nabi SAW meriwayatkan bahwa rambutnya keriting, kemudian matanya agak buta sebelah, picak sebelah, dengan bertuliskan di jidatnya kafaro. Berarti ini makhluk, bukan kiasan. Oh, Dajjal ini adalah negara Amerika misalnya. Bukan. Dajjal ini makhluk, betul-betul makhluk. Karena sebagian saudara kita memahami dengan tauhidnya bahwa Dajjal ini bukan makhluk, tapi negara. Nanti temuin ada segolongan kita yang bertauhid bahwa Dajjal ini adalah negara. Begitu juga segolongan kita ada yang memahami Imam Mahdi adalah bukan manusia, tapi negara. Kekuatan negara yang disatukan menjadi satu kekuatan. Nah, apa disebutnya? Entah khilafah, entah apa disebutnya. Itu memahaminya bahwa Imam Mahdi adalah bukan makhluk, tapi negara. Begitu juga dengan Dajjal. Wayam kuthu fil ardi arba'ina yauman, akan diam di bumi arba'ina yauman 40 hari. 40 hari di bumi. Yusibul kafiru hatta yasiru kasakron, mereka akan menjadikan orang kafir itu seperti sedang mabuk, seperti mendapatkan nikmat di surga katanya. Wa yusibu minhu kahayatiz zukami wa kharabul ka'bati ala yadil habasyah, dan runtuhnya Ka'bah di tangan orang Habasyah. Habasyah itu mana? Yaman. Tempatnya dulu siapa? Yang mau menghancurkan Ka'bah dulu? Abraha. Abraha kan dari Habasyah, penguasa Habasyah. Nanti Ka'bah akan roboh, akan hancur. Ba'da mauti Isa alaihi salam, setelah Nabiullah Isa alaihi salam wafat. Wa raf'ul Qur'ani minal masahifi wasudur, Quran akan hilang. Enggak ada. Quran di masjid kita buka putih semua. Enggak ada tuh. Bukan salah cetak. Salah cetak belum kiamat. Kemudian orang enggak ada yang hafal lagi. Di hati-hati orang itu udah diangkat. Udah enggak ada. Coba baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa udah nggak ada lagi. Quran itu diangkat dari mushaf-mushaf wasudur dan dada-dada. Waruju'u ahlil ardi kullihim kuffaron, dan akan kembali penduduk bumi menjadi kafir. Orang yang muslimnya semuanya sudah diwafatkan. Nabiullah Isa alaihissalam wafat, kemudian orang-orang muslim semua diwafatkan oleh Allah. Nanti dengan turunnya yang pertama kali adalah dengan dukhon. Dukhon itu asap atau kabut. Dukhon, asap, kabut. Tapi semuanya ini tidak ada yang tahu ciri-cirinya. Hanya mengetahui tentang khobar atau berita yang dituangkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula kita membuat opini bahwa kiamat sudah dekat. Tidak pula juga kita membuat opini bahwa kiamat masih lama. Karena beberapa sekarang ada yang menggiring bahwa opini bahwa kiamat sudah dekat, atau juga menggiring opini kiamat sudah lama. Ya dong, sebentar lagi misalnya kemarin kabut di Riau. Oh, di Riau ada kabut, berarti ini kiamat sedekat lagi. Atau binatang apa kemarin tuh kita dapat broadcast tuh, dabah, keluarnya binatang dabah, binatang yang memiliki bulu yang lebat. Sudah keluar binatang dabah di pantai pesisir mana, kiamat sudah dekat. Menggiring opini bahwa kiamat sudah dekat. Atau misalnya macam-macam lah,
sampai sekarang tuh. Nah, beritanya yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita terima. Tapi adapun apakah itu yang disebutkan oleh Nabi, wallahu a'lam. Misalnya kita ketemu orang ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan oleh Nabi, matanya besar tapi agak sipit. Jangan-jangan Ya'juj dan Ma'juj nih, nggak boleh. Itunya yang nggak boleh. Atau nanti ada satu masa misalnya kebakaran hutan besar gelap se-Indonesia, ini dukhon nih, nggak boleh. Tapi dukhonnya pasti ada, dabahnya nanti pasti ada. Belakangan viral lagi katanya Imam Mahdi sudah muncul. Umurnya sudah 17 tahun kalau nggak salah, pernah dengar? Umurnya sudah 17 tahun. Bagaimana tuh Ustadz? Ya Allah alam, nggak tahu. Karena dilantik nggak dilantik, ditunjukin nggak ditunjukin, kalau memang sudah tanda-tanda kiamat kubro akan datang sendiri. Jadi nggak perlu pusing kita nyari-nyari mana Imam Mahdi. Nggak perlu pakai aklamasi, nggak perlu pakai, karena kita nggak punya kewenangan. Mana bisa kita mana membedakan Nabiullah Isa sama orang lain? Bisa kita? Nggak bisa. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya Imam Mahdi yang sudah diutus, kita mau bilang apa? Bohong tapi ntar bener, bener tapi apa dia bohong. Jadi nggak perlu kita pusing. Kalau memang nanti sudah tanda-tandanya, Allah sendiri yang akan atur. Termasuk keluarnya dinding Ya'juj dan Ma'juj. Sudah ditemukan dinding Ya'juj dan Ma'juj. Wah, apa benar yang itu? Wallahu a'lam. Dinding Ya'juj dan Ma'jujnya betul, pasti betul, harus kita imani. Yang dibuat di plester, dicor oleh besi dan timah. Tapi apakah yang itu ditunjukin? Pernah yang lihat apa namanya? Sebagian katakan ada di perbatasan China. Sebagian lagi katakan di dinding apa? Dinding Cina tuh ya. Berlin Cina tuh. Yang jembatan panjang di China itu. Sebagian katakan yang itu. Yang mana Ustaz? Wallahu a'lam. Nah, yang pasti buat kita mengimaninya dan berusaha untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada bisa kita diskusikan, silahkan. Ya. Ya. Untuk menguji keimanan. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Lamanya Ya'juj dan Ma'juj. Bismillahirrahmanirrahim. Semua fitnah yang berada di akhir zaman, bagi kita paling tidak pertama menangkalnya dengan doa secara umum. Doa secara umum untuk supaya dihindarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu sudah termasuk di dalamnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian apa namanya? Apa yang ketiga tuh? Tadi ya sudah. Ya'juj dan Ma'juj itu semuanya yang bisa dilakukan pada saat itu dan sekarang hanya penangkal doa. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam pun tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Artinya kekuatan zikir dan doa. Termasuk misalnya kalau yang sering kita baca memang secara khusus untuk Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Di dalam fitnah mamat tersebut termasuklah di dalamnya fitnah daripada Ya'juj dan Ma'juj. Baru di ujungnya wa min fitnatil al-masihid dajjal. Memang secara khusus disebutkan juga yang kedua, Dajjal yang tadi, untuk memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi pun termasuk di dalamnya
meskipun secara khusus disebutkan dari fitnah Dajjal, tapi di dalamnya pun sudah mengcover semua kejadian makhluk yang ada di hari kiamat. Makanya Dzulkarnain tadi, Ya'juj dan Ma'juj pun berada di surat Al-Kahfi tadi. Jadi surat Al-Kahfi itu sudah mengcover semua fitnah yang ada di akhir zaman. Tapi kalau fitnah Dajjal secara spesifik disebutkan karena memang fitnah Dajjal ini fitnah keimanan. Seorang bisa kafir, seorang beriman bisa menjadi kafir. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj nggak lihat dia. Mau iman kek, mau kafir kek, pokoknya akan dihancurkan semua oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya akan dibunuh, semua akan habis, dihancurkan. Nah, kalau pertanyaannya apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj? Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Enggak ada. Meskipun ma ba'udatan fama fawqaha, nyamuk. Apa sih Allah berbuat nyamuk buat apaan sih? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya ini adalah sebuah hak. Artinya pasti ada hikmahnya, cuma kadang-kadang kita yang belum sampai ke sana. Tapi untuk menerkanya boleh. Kita berusaha menerka. Paling tidak secara zon atau sangkaan kita, Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan umat yang ada di bumi. Sampai batu dimakan. Air sungai Tiberias dalam satu riwayat mereka mampir. Lari ke Asia, lari ke Amerika. Sampai di sungai mereka berhenti haus. Setelah haus, rombongan yang paling terakhir, saking banyaknya itu nggak kedapatan air sungai. Air sungai kan Masya Allah begitu banyak ya. Sungai Tiberias tuh berapa hektar, itu danau besar. Buat minum itu habis. Nah, mereka memang dalam Al-Quran disebutkan sebagai penghancur, mufsiduna fil ard. Memang diciptakan oleh Allah sebagai alat perusak, penghancur. Tapi apakah nanti hikmahnya ada yang lain? Banyak. Hanya saja kita yang belum mampu mengungkapkannya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling tidak kita hanya bisa menerka. Sama seperti Allah ciptakan berbagai makhluknya, ada beberapa yang kita bisa terka, ada beberapa yang kita tidak bisa terka. Kadang-kadang ibadah kita pun sulit kita terka. Kenapa sih kita sholat harus asyhadu alla ilaha illallah harus begini misalnya? Kan susah jawabnya ya. Gimana tuh? Karena memang udah aturan dari Allah. Ya iya udah aturan dari Allah, benar. Emang dari sononya udah benar. Ya. Ada yang mencoba karena begini itu sebagai bukti syahadat misalnya, ada. Tapi apa iya betul hikmahnya begitu? Wallahu a'lam. Yang pasti kalau Allah udah ciptain pasti bagus, pasti baik, pasti ada hikmahnya. Itu. Tapi kita tergak boleh. Kalau kentut belakang yang dibasuh muka. Kan kalau pikiran otak kita kan begitu. Pasti ada hikmahnya. Jadi sama seperti Dajjal, amalan yang tadi termasuk doa dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Doa membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak bagi yang sudah meninggal tadi, amalan-amalan jariyah bisa diperbanyak. Ada lagi yang lain? Kalau yang dimaksud talqin kan dimaksud la ilaha illallah di saat sakaratul maut umpamanya. Nah itu jalan ceritanya bagaimana itu kan? Dajjal sama jadi talqin. Lakinu mautakum. Ya la ilaha illallah. Itu memang sebelum orang meninggal disunahkan untuk laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarilah bila ilaha illallah. Ya kalau dari riwayatnya bukan Dajjal, setan.
setan nanti akan masuk menggoda. menggoda orang yang sedang sakaratul maut. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang tersebut kalau sakaratul maut itu berasa haus. Datanglah setan berjubah putih, memakai peci, memakai sorban, wajah putih, membawakan minuman. Tapi harga dari minuman ini keluar dari Islam. Makanya kita selalu berlindung dari su'ul khotimah, karena su'ul khotimah itu begitu dahsyat godaannya, begitu haus. Datanglah setan atau menyerupai daripada orang tuanya, wahai fulan, sudah sesungguhnya Islam tuh nggak bener, saya udah di surga nih sekarang, udah enak, udah tinggalin, masuk agama ini aja, saya nih buktinya saya, katanya menyerupai dengan orang tua kita. Makanya supaya dia ingat, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang kedua disunahkan juga diusapkan air, dikobok air, karena Nabi SAW ketika menjelang ajalnya mengambil air, diusapkan ke mukanya, air usapkan ke mukanya, dengan dibacakan supaya untuk menghadang yang tadi itu. Artinya fitnah itu bukan fitnah akhir hari akhir, tapi fitnah kiamat kecil, yaitu matinya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.